Pemirsa, ketidakmampuan orang tua dalam mengelola keuangan dapat menyebabkan sang anak menjadi generasi sandwich. Apa yang dimaksud generasi sandwich? Kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Mandra. Pak Rudi, bisa langsung dijelaskan bagaimana sih posisi anak menjadi sandwich generation ini Pak? Ya, sandwich generation itu istilahnya posisi anak jadi terjepit ya. Berada di antara keluarganya sendiri, maksudnya anak istrinya, kemudian juga harus menanggung juga beban dari orang tuanya. Dan yang sekarang yang jadi concern adalah generasi sandwich ini bagaimana dia harus mengedukasi anaknya. Artinya perlu ada biaya untuk anaknya, sementara dia juga harus menanggung beban dari orang tuanya. Nah ini mungkin yang kedepannya harus kita ubah, kita putus rantai ini, karena nanti kalau kondisinya si generasi ini tidak bisa mengedukasi anaknya dengan baik, anaknya nanti ke depannya begitu lagi gitu. Kalau begitu tentunya harus kita sebagai orang tua harus punya langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua juga sudah harus memikirkan bagaimana nanti persiapan kita pada saat pensiun tidak menjadi beban untuk anak-anak kita seperti itu. Itu mindset yang menurut saya harus dirubah. Yang kemudian harus dirubah juga adalah cara kita belajar bagaimana memanage keuangan kita untuk mempersiapkan pensiun tadi. Artinya kita harus tahu berapa goals berapa investasi yang harus kita kumpulkan nanti pada saat pensiun, caranya bagaimana, alternatif investasi seperti apa, dan itu tentunya kita perlu pembelajaran. Jadi si orang tua juga harus melek finansial, melek investasi seperti itu. Pembelajaran dan juga langkah-langkah seperti apa yang harus dipersiapkan sebagai orang tua kalau begitu Pak? Banyak sekarang dari financial planner, baca buku gitu ya. Kemudian dia juga harus edukasi anaknya juga gitu ya. Jadi persiapan pensiun itu harus dilakukan sejak awal. Ya, jadi jangan nunggu-nunggu. Salah satu contoh yang simpel saja. Kalau dia terlambat ya, misalnya ini contoh konkret. Misalnya kalau dia start di umur 25 misalnya nih. 25 dia mulai berinvestasi, katakan contohnya 2 juta per bulan dengan imbal hasil 10%. Itu dia akan menikmati nanti di umur 55 sekitar 2,8 miliar. Contoh saja nih ya, belum tentu bisa kumpulkan 2 juta, tapi ini contoh. Tapi itu tadi start di 25. Kalau dia start terlambat saja, 10 tahun misalnya, baru dia mulai kumpulkan itu di umur 35, maka hasilnya akan berbeda. Kira-kira dengan imbal hasil yang sama, dia akan terima sekitar 1,5. Jadi 10 tahun saja Mbak Andra, selisih investasinya karena dia menunda itu ada sekitar 1,3 miliar. Sayang kan begitu. Jadi start lebih awal untuk persiapkan pensiun. Sedini mungkin untuk persiapan dana pensiun. Betul. Ya kalau begitu ya. Instrumen yang cocok untuk paling tidak kita mengumpulkan dana pensiun itu di mana saja kalau begitu Pak? Nah saat ini masyarakat menurut saya beruntung ya. Kita bicara instrumen finansial. Banyak sekali pilihan instrumen finansial yang bisa dipilih oleh masyarakat. Tapi yang jauh lebih penting adalah pengetahuan masyarakat kita mengenai instrumen finansial tersebut. Pertama itu. Kemudian sebelum kita membeli instrumen finansial itu, kita juga harus tahu pada saat nanti pensiun sebetulnya apa yang akan dicapai. Misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun pada saat kita pensiun, berapa uang yang harus kita persiapkan pada saat itu, saat kita pensiun, gaya hidup seperti apa yang kita inginkan, itu satu. Jadi tentukan tujuannya dulu. Kemudian juga harus dilihat jangka waktunya. Semakin panjang, yang tadi saya contohkan ya, semakin panjang dia punya waktu sampai dengan pensiun, maka akan mudah bagi dia untuk memilih alternatif investasi, apalagi yang agresif, returnnya lebih besar walaupun kita tahu risikonya lebih tinggi. Tuh. Yang ketiga, jangan lupa profil risiko. Profil risikonya juga harus disesuaikan dengan nasabah. Jangan sampai nanti dia pilih investasi untuk pensiun tapi dia sendiri tidak nyaman. Kira-kira seperti itu Mbak Andra. Baiklah Pak Rudi, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.